Berakhlak adalah kompas moral yang menuntun dedikasi tanpa batas. Lalu bagaimana jika nilai-nilai ini kita potret melalui kacamata tokoh masa kini? Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Beliau lahir di Bogor, 7 Juli tahun 1964. Beliau adalah lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung dan meneruskan gelarnya di Purdue University di bidang ekonomi. Karirnya sebagai Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dimulai sejak 8 September tahun 2025. Purbaya dikenal fokus pada stabilitas sistem keuangan, reformasi anggaran, dan digitalisasi ekonomi mencerminkan implementasi nilai-nilai dasar perilaku berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. Indikator pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui kanal WhatsApp langsung, Menkau memotong jalur birokrasi yang panjang. Belasan ribu laporan warga kini masuk secara real-time, membuktikan pemerintah hadir menjemput bola aduan masyarakat. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Menkau menjamin keamanan pelapor dan mengancam pemecatan bagi oknum pejabat yang kedapatan mangkir saat jam kerja atau menyalahgunakan wewenang. Ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Fokus pelayanan kini bergeser, bukan lagi mengejar wajib pajak yang taat, melainkan melindungi pelaku usaha dari serangan barang ilegal dan menindak tegas pengemplang pajak demi keadilan ekonomi. 2. Akuntabel. Dalam mengelola ekonomi nasional, akuntabilitas bukan sekedar angka, tapi aksi nyata. Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan tanggung jawab besar dengan komitmen menghidupkan kembali mesin moneter dan fiskal. Salah satu langkah beraninya adalah menyalurkan likuiditas sebesar 200 triliun rupiah ke sistem perbankan, demi menggerakkan ekonomi yang sempat lesu. Aspek integritas dijunjung tinggi melalui disiplin pengawasan. Beliau menegaskan bahwa anggaran tidak boleh hanya sekadar ada, tapi harus berdampak. Strateginya adalah melakukan penyisiran rutin terhadap program-program yang lambat dan mengirimkan bantuan teknis agar penyerapan anggaran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Terakhir, prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan kepada publik. Purbaya mendorong adanya laporan rutin bulanan, di mana setiap kepala lembaga harus berani menjelaskan kondisi penyerapan anggarannya di depan masyarakat. 3. Kompeten. Pengetahuan, knowledge. Dalam membangun masa depan bangsa, indikator pertama yang kita butuhkan adalah pengetahuan. Seperti yang ditegaskan dalam diskusi ekonomi ini, pemahaman teoritis bukan sekedar angka di atas kertas. Pengetahuan adalah kompas, seperti memahami teori moneter Friedman atau strategi Sumitronomics, untuk memastikan kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan besar bagi negara. Keterampilan, skill. Namun, teori saja tidak cukup tanpa keterampilan. Indikator kedua ini adalah kemampuan teknis untuk mengeksekusi pengetahuan menjadi aksi nyata. Keterampilan terlihat saat kita mampu mengelola likuiditas, mempercepat penyerapan anggaran kementerian, dan memastikan mesin ekonomi tidak berhenti berputar. Ini adalah soal kemahiran menerapkan strategi di tengah situasi yang penuh tantangan. Sikap adalah optimisme untuk tidak tunduk pada prediksi asing yang meragukan kita. Ini adalah keyakinan bahwa nasib bangsa ada di tangan kita sendiri, yang tercermin melalui kerja keras dan respons yang konsisten terhadap kepentingan rakyat. Harmonis. Menghargai setiap orang, apapun latar belakang. Menteri Purbaya menunjukkan sikap inklusif dalam kepemimpinan. Berdasarkan profil role model beliau, nilai harmonis diwujudkan melalui interaksi yang adil. Beliau dikenal memiliki pembawaan yang ramah, penuh senyuman, serta menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan maupun masyarakat, tanpa memandang jabatan ataupun status sosial. Sikap suka menolong tercermin dari komitmen beliau dalam memperjuangkan kebijakan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat kecil. Melalui instrumen negara, beliau menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mampu membantu dan melindungi masyarakat luas, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Membangun lingkungan kerja yang kondusif merupakan komitmen utama dalam kepemimpinan beliau.
Melalui sinergi dan kolaborasi, beliau menekankan bahwa kesuksesan ekonomi hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen, mulai dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga lembaga terkait, bekerja dalam harmoni dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, dengan kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, beliau mampu mencegah terjadinya konflik. Potensi gesekan internal diminimalisir, sehingga seluruh jajaran memiliki visi yang sama dalam mengelola anggaran negara yang kompleks dan penuh tantangan. Kelima, loyal. Panduan perilaku ke-1 memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Nilai loyalitas dalam birokrasi diwujudkan dengan keselarasan arah kebijakan menteri dengan visi besar Presiden. Purbaya dikenal mampu menerjemahkan visi ekonomi pimpinan nasional ke dalam kebijakan fiskal yang teknis dan terukur. Menteri Purbaya menyelaraskan anggaran untuk mendukung program strategis nasional seperti ketahanan pangan, meskipun harus melakukan realokasi anggaran besar-besaran dari pos-pos lain. Panduan perilaku kedua menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Sebagai menteri, beliau sangat menjaga marwah Kementerian Keuangan. Loyalitas ini ditunjukkan dengan sikap tegas terhadap segala bentuk penyimpangan integritas di internal kementerian. Beliau melakukan pembersihan internal terhadap oknum-oknum yang mencederai kepercayaan publik, guna memastikan nama baik institusi tetap terjaga di mata masyarakat dan investor internasional. Panduan perilaku ketiga menjaga rahasia jabatan dan negara. Dalam posisinya yang strategis, beliau memegang teguh etika untuk tidak membocorkan data-data ekonomi makro atau strategi fiskal sensitif yang dapat memicu spekulasi pasar sebelum waktunya diumumkan secara resmi. Purbaya memegang prinsip bahwa data sensitif seperti proyeksi makro hanya boleh dibuka dalam forum konstitusional seperti sidang paripurna DPR. Hal ini dilakukan untuk mencegah asimetri informasi di pasar keuangan. Keenam, adaptif. Poin pada nilai ini adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Menteri Purbaya dikenal memiliki kemampuan analisis yang tajam terhadap dinamika ekonomi internasional seperti inflasi global atau fluktuasi kurs. Ia tidak kaku pada rencana awal jika situasi pasar berubah, melainkan segera melakukan penyesuaian strategi fiskal untuk melindungi ekonomi domestik. Poin selanjutnya yaitu terus berinovasi mengembangkan kreativitas. Beliau sangat mendorong transformasi digital di Kementerian Keuangan. Salah satu langkah adaptifnya adalah mempercepat implementasi sistem Koreta, sistem inti perpajakan yang lebih canggih untuk menggantikan sistem lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ketujuh, kolaboratif. Panduan perilaku ke-1 memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Perluasan sinergi fiskal moneter untuk stabilitas keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa aktif mendorong sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam penentuan kebijakan moneter untuk memberikan ruang bagi sinergi fiskal dan moneter yang lebih efektif guna menjaga stabilitas keuangan dan memastikan belanja publik lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada ekonomi lokal. Panduan perilaku kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Pertukaran data terbuka MOU sebagai bentuk keterbukaan, Purbaya menandatangani nota kesepahaman dengan kementerian lain, seperti Kementerian Kehutanan, untuk memperkuat pertukaran data digital. Ini bertujuan memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak PNBP dari sektor hutan sebagai pemaksimalan fungsi hutan untuk keuntungan rakyat. Panduan perilaku ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kesediaan untuk kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengelolaan sumber daya baik antar lembaga, optimalisasi anggaran, akselerasi belanja. Semua dilakukan oleh Pak Purbaya untuk kepentingan nasional. Optimalisasi anggaran dan akselerasi belanja ditunjukkan ketegasan Pak Purbaya yang memberikan tenggat waktu hingga Oktober bagi kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal, dengan ancaman penarikan anggaran untuk dialokasikan ke program yang lebih produktif.